Halo, selamat datang kembali di podcast Janji Pengharapan. Bersama aku, Meske, ditemani oleh Deborah. Di podcast kita kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih Kak, yaitu seorang Laksamana Madya TNI Purnawirawan Angkatan Laut, Rektor Universitas Pertahanan tahun 2014 sampai 2015, lalu Kepala Badan Keamanan Laut RI yang pertama dilantik oleh Presiden RI periode 2015 sampai 2016, pendidikan sampai tingkat Lemhanas, dan juga S3, Doktor Manajemen dan Bisnis dari Institut Pertanian Bogor tahun 2013. Penasaran gak nih teman-teman kisahnya akan seperti apa? Langsung saja kita sambut Pak Desi. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar Pak Desi? Baik, luar biasa. Luar biasa. Thank you sekali untuk kesempatan Bapak untuk menyediakan waktu untuk hadir di podcast kita hari ini. Dan mungkin kita pengen tahu ya gimana perjalanan karir Pak Desi sepanjang dari mungkin bagaimana prosesnya dari awal gitu. Oke deh kalau gitu ya. Mungkin ini apakah cita-cita Bapak dari kecil udah pengen jadi tentara? Oh, ya sebetulnya enggak ya. Tidak dari kecil. Jadi waktu saya masih SMA di Jakarta, saya SMA di Jakarta, di SMA Negeri 6, Bulungan. Waktu kelas 3 itu saya berpikir, saya mau jadi apa ya? Namanya anak muda masih bingung. Cita-cita atau keinginan lah sebetulnya, bukan cita-cita ya. Karena anak-anak atau kawan-kawan bilang, oh bagusnya ke sini. Ada yang bilang, oh bagusnya ke sini. Bagusnya masuk kemana gitu, atau fakultas apa. Singkat cerita waktu itu saya agak bingung, saya mau kemana ke depan nih. Saya kemudian jadi rajin ke gereja, padahal sebelumnya saya anak nakal juga ya. Artinya anak nakal, saya agak kacau dalam sekolah saya, SMA saya kurang bagus karena situasi pergaulan dan lain-lain. Sehingga pada saat itu rapot saya itu bagus sekali warnanya, karena berwarna-warni. Tapi kemudian waktu mau lulus ya, saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, saya mau kemana nih? Ada yang ajak ke sini, ada yang ajak ke situ. Tapi terus kemudian pada saat saya masuk gereja, ada semacam panggilan bahwa, atau pernyataan lah gitu, yang saya dengar dari semacam bisikan ya, atau bahwa tenang saja, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Tapi jalan itu tidak langsung. Setelah lulus SMA, saya masuk di Akademi Komputer waktu itu selama 1 tahun. Nah tapi saya pikir kayaknya bukan ini nih jalan hidup saya. Tapi ya saya tekuni aja. Sampai suatu saat orang tua saya waktu itu merencanakan saya untuk dikirim kuliah di Jerman. Sehingga saya kemudian kursus bahasa Jerman di Goethe Institut di Salemba dengan pikiran bahwa oh saya pasti akan ke Jerman ya. Tapi kemudian rencana Tuhan beda. Suatu pagi kawan saya datang ke rumah saya, terus kemudian ajak saya, ayo ini ada pendaftaran masuk Akabri waktu mau jadi tentara. Saya bilang, aduh saya nggak ada rencana mau jadi tentara pada saat itu. Karena saya sedang merencanakan untuk kuliah di Jerman. Kuliah di Jerman ini sebetulnya orang tua saya bilang ini one way ticket. Artinya orang tua hanya mampu memberikan tiket berangkatnya saja. Tapi nanti di sana ya saya harus survive. Ya pada saat itu memang ada paman saya yang tinggal di Jerman dan paman saya bilang, oke, bisa nanti tinggal di rumah paman. Tapi nanti untuk kehidupan sehari-hari tentu saya harus ada kegiatan bekerja. Nah pikiran saya pada saat itu begitu. Tapi karena kemudian teman saya ajak saya untuk daftar di Akabri waktu itu, saya bilang saya nggak mau, saya mau ke Jerman. Tapi teman saya bilang, oke, temenin dong gitu. Saya bilang oke, saya temenin. Nah waktu itu pikiran saya, oke lah saya temenin dengan harapan sekalian check up kesehatan. Medical check up yang gratis Pak. Nah singkat cerita, saya lulus lah pada tahapan-tahapan penerimaan di Jakarta, di Kodam Jakarta ya.
Terus kemudian saya dikirim ke Magelang untuk tes lanjutan. Ternyata kawan saya tidak ikut. Saya cari-cari kemana kawan saya, ternyata dia gagal gitu. Nah saya akhirnya yang lulus, ya puji Tuhan pada saat itu saya sebetulnya kurang happy ya. Saya bilang, aduh pikiran saya mau ke Jerman waktu itu. Karena waktu sudah mepet kan, tinggal berapa bulan lagi sudah waktunya ke Jerman. Tapi kemudian saya berpikir, ya kalau memang ini jalan yang Tuhan berikan kepada saya, ya saya akan jalani sajalah. Nah puji Tuhan akhirnya ya saya lulus masuk Akabri umum waktu itu. Nah kemudian waktu di Akabri umum itu kan ada pilihan mau masuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara atau Kepolisian. Saya waktu itu ya sudah Angkatan Darat sajalah yang saya pilih, ya kan, dengan harapan mungkin bisa jadi komandan batalion lah gitu kan. Karena ada paman saya pangkat mayor, komandan batalion, wah gagah sekali gitu ya. Hebat lah kelihatannya. Ya pikiran saya Angkatan Darat, tapi ternyata saya dijuruskan ke Angkatan Laut. Saya pikir kenapa saya masuk Angkatan Laut ya? Tapi karena tidak ada pilihan, ya sudah saya terima saja. Nah dari situlah kemudian saya pikir ya ini saya yakin dan percaya bahwa ini Tuhan punya rencana untuk hidup saya dan sudah saya tekuni saja pekerjaan karir di Angkatan Laut. Wow. Demikian kira-kira secara singkat. Yang sebenarnya bukan tujuan awalnya, tapi ternyata Tuhan direct ke arah sana. Iya, jadi intinya dari bingung mau masuk kuliah mana, diajak teman, terpaksa saya saya ikuti karena ya udah saya mau medical check up aja. Tapi ternyata saya lulus, kawan saya yang gagal gitu. Terkadang manusia bisa merencanakan, tapi Tuhan yang berkehendak ya Pak. Nah di situ artinya harus kita ada penyerahan diri. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah untuk kita masing-masing. Tadi kan Bapak sempat bilang bahwa awalnya nggak senang. Itu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya Pak Desi bisa enjoy ada di dalam Angkatan Laut? Ya pada saat awal saja sebetulnya, yaitu karena saya sebetulnya bercabang ya pikiran saya. Saya mau kuliah ke luar negeri pada saat itu ke Jerman, tapi di satu sisi saya berada pada kondisi bahwa saya sudah masuk dan diterima di Akabri. Nah ini sesuatu yang pada saat itu saya merasa, aduh saya maunya ke Jerman tapi saya berada di Akabri. Nah ini yang saya mencoba meminta petunjuk kepada Tuhan. Saya mau terus meniti karir di bidang militer atau saya keluar aja. Nah pada saat itu saya sempat bertanya atau kepada pimpinan di Akabri, apakah boleh saya mengundurkan diri, tidak meneruskan pendidikan di Akabri pada saat itu. Karena saya bilang saya ada rencana mau kuliah di Jerman. Nah pada saat itu tidak memungkinkan. Karena kalau saya keluar, itu pertama saya harus bayar biaya semua. Nah, proses mulai dari pendaftaran sampai diterima. Yang biayanya pada saat itu mahal ya bagi saya dan keluarga saya. Kedua adalah kalau saya sakit dalam kondisi kesehatan yang kurang fit, yang cukup berat, misalnya ada gejala jantung dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya flu saja ya nggak mungkin saya dikeluarkan. Ketiga, saya dikeluarkan dengan tidak hormat, yaitu apabila saya melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang kriminal lah, pencurian atau hal-hal yang bersifat amoral gitu, itu saya akan dikeluarkan. Atau pada saat itu ya saya berkelahi ya, atau ribut sama siapapun ya, teman atau orang lain. Nah ini yang memungkinkan saya diberhentikan. Tapi tentunya saya tidak mau kalau saya diberhentikan dengan tidak hormat ya. Karena melakukan kegiatan ilegal atau kriminal, ya saya nggak mau gitu. Karena nanti akan ada catatan saya pikir. Ya kalau waktu itu saya berpikir, waduh mudah-mudahan saya sakit ya. Tapi saya nggak mau sakit berat ya. Saya maunya sakit pilek aja atau flu. Tapi ternyata kalau pilek dan flu nggak boleh keluar gitu. Nah akhirnya ya saya pikir ya sudah saya serahkan aja perjalanan karir saya atau hidup saya lewat sini gitu. Akhirnya pada saat itu saya langsung memutuskan, saya fokus ya bahwa saya tidak bisa keluar lagi dari Akabri. Ya sudah kalau tidak bisa keluar artinya saya harus fokus
di dalam pendidikan saya. Karena saya pikir ini adalah rencana Tuhan untuk hidup saya ke depan. Jadi ya sudah, saya tekuni saja pendidikan itu, dan setelah pendidikan tentu di dalam bekerja saya seriusilah dengan baik. Wow. Berarti tadi kan sudah yang susah-susahnya nih Pak. Mungkin Iya. ada yang sukanya atau yang pengalaman yang menyenangkan selama di pendidikannya Pak. Oh ya, kalau susah-susahnya sebetulnya ya itu. Awalnya saya dalam kondisi yang dilematis ya. Saya mau kuliah ke Jerman, tapi tidak sengaja saya daftar akabri, diajak teman, dan akhirnya saya lulus, teman saya tidak lulus. Nah itu ya dilema pertama ya. Dilema kedua, pada saat penjurusan untuk masuk Angkatan Darat, Laut, Udara, atau Kepolisian. Saya berpikir waktu itu taunya, oh Angkatan Darat mungkin yang bagus ya. Sehingga harapan saya masuk Angkatan Darat. Tapi ternyata saya dijuruskan ke Angkatan Laut. Sempat saya tanya, saya kan ada pilihan pertama saya mau masuk di Akabri Darat. Kenapa kemudian saya dijuruskan ke Akabri Laut? Kemudian pelatih memberikan penjelasan, secara hasil tes saya lebih berpotensi karirnya bagus itu kalau saya masuk ke Angkatan Laut. Nah itu yang kemudian membuat saya, ya sudahlah, akhirnya saya terima saja. Yang saya pikir, ya sudahlah, saya pasrah saja. Ya kan, antara keinginan dan kemauan ini kan beda gitu ya. Tapi ya sudah, karena memang diarahkan seperti itu, ya saya teruskan saja gitu dengan ya berdoalah. Ya ini mudah-mudahan pada saat itu ya, mudah-mudahan ini rencana Tuhan yang terbaik untuk saya ya. Waktu pengalaman di Akabri yang sangat menarik yang saya harapannya waktu itu kan ingin keluar negeri ya. Karena kalau waktu masuk Akabri Laut itu ada moto join the Navy to see the world. Pengalaman pertama adalah kami satu kelas mendapatkan kesempatan untuk berlayar ke luar negeri, yaitu dari Surabaya ke Filipina, kemudian dari Filipina kita ke Osaka, Jepang. Nah saya ke sana, itu pengalaman yang luar biasa, saya ke luar negeri bersama kapal perang Indonesia, kapal latih. Dan sambutan di Jepang itu sangat luar biasa sekali. Yang kedua adalah saya mendapatkan kesempatan untuk studi banding, ya terpilih dari seluruh angkatan saya 10 orang untuk studi banding ke Korea Selatan. Ya, jadi itu pengalaman yang baik sekali karena di Korea Selatan itu kita berinteraksi dan tinggal di Akademi Angkatan Laut Korea Selatan. Nah kemudian setelah lulus dan tentu banyak pengalaman keluar negeri juga ya, saya mendapatkan kesempatan pendidikan di banyak negara. Misalnya saya latihan atau training sambil kursus di Prancis waktu pangkat muda ya, Letnan 2 di Prancis kurang lebih 1 tahun 4 bulanan. Kalau di daratnya tuh kurang lebih 6 bulanan. Tapi saya keliling separuh dunia dengan kapal induk helikopter Prancis, yaitu Porte Helikopter Jeanne d'Arc. Jadi perjalanan kurang lebih 8-9 bulan keliling dunia dengan kapal induk helikopter Prancis. Jadi itu pengalaman yang luar biasa sekali. Iya. Itu benar-benar to see the world ya. Jadi jadi my dream is come true ya, untuk melihat dunia. Jadi pada saat itulah saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa oh ternyata Tuhan memberikan jalan yang terbaik ya. Tapi tadi kayak yang aku lihat juga dari yang awalnya, mungkin kalau kita pernah ngelihat gambar ilustrasi, kayak ada anak kecil yang dia menangis mau dia mau nahan kado kecil yang dia punya, tapi Tuhan minta untuk kadonya dikasih ke Tuhan, karena ada ilustrasi di belakangnya bahwa Tuhan ada kado yang lebih besar gitu. Dan aku ngelihat seperti itu pengalaman Pak Desi, yang awalnya Pak Desi ingin merasakan melihat dunia luar gitu, ingin ke Jerman, dan yang tadinya Pak Desi hanya expect satu negara, Tuhan bawa ke setengah dunia gitu ya. Kayak lebih jauh lebih besar dari yang kita bayangkan ya Pak. Iya, jadi jalan-jalan Tuhan ini luar biasa sekali. Apa yang saya harapkan, apa yang saya impikan, yang saya coba tekuni, ternyata Tuhan kasih bukan yang itu. Kira-kira gitu ya. Jadi
sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Aku excited banget dengerin ceritanya Pak Desi, karena ini kan relate banget sama anak-anak muda sekarang yang kayak, aku cita-citanya ini nih, tapi nanti diarahinnya pekerjaannya ini. Kita kan nggak tahu Tuhan membawa kita kemana, jadi tetap yakin dan percaya kalau Tuhan pasti sudah membuat rencana yang terbaik untuk kita. Ya betul, jadi artinya pada saat kita switch ya atau berpindah, tadinya kita mau jalan ke sini atau ke kiri, ternyata kok secara nggak sengaja kita terbawa ke kanan nih. Nah disinilah pada persimpangan jalan ini kita harus bertanya kepada yang tahu benar kenapa kita diciptakan di dunia ini. Nah, kita harus yakin bahwa Tuhan punya maksud yang indah di dalam kehidupan kita. Kenapa sih Tuhan menciptakan kita ada di dunia ini? Pasti Tuhan punya maksud. Itu ya pemahaman saya ya, mohon maaf. Terus kemudian saya juga mencoba berpikir ya, apa maksud Tuhan sebetulnya bawa saya ke sini? Ya Tuhan menjawab, ya nanti juga kamu akan tahu gitu. Kurang lebih seperti itu kan. Ini kan dialog antara saya dengan saya sendiri ya. Atau mungkin saya hanya sebagai manusia kan, saya pikir ini bertanya-tanya, ya benar nggak kalau ke sini atau ke sini. Ya akhirnya ya sudah, saya berdoa, saya serahkan aja Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan saya. Kalaupun saya belum jelas nanti ke depannya kemana, tapi ya sudah saya jalani saja kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Saya perbuat dengan ya serius ya. Saya tekuni jalan ini, ya saya yakin bahwa, atau paling tidak kalau saya serius menjalani ini, pasti akan ada hasil yang positif. Kalaupun nanti ada belokan lagi, ya kita tekuni lagi kan gitu kan. Karena hidup itu dinamis menurut saya. Tapi dinamika dalam kehidupan ini, kalau kita yakin bahwa ini juga bagian dari rencana Tuhan dan kita serahkan kehidupan kita, yakin percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sebetulnya cukup banyak harapan saya, saya maunya ke sini, nanti dapat jabatan ini. Ternyata Tuhan nggak kasih jabatan ini, tapi justru saya dikasih jabatan yang ini. Saya minta ke sini, ada yang Tuhan kasih. Tapi ada yang, enggak, kamu enggak di sini. Ternyata saya dikasih ke sini. Jadi itulah lika-liku selama 30-an tahun saya dinas. Banyak juga harapan saya atau apa yang saya inginkan Tuhan tidak berikan. Tapi ternyata yang Tuhan berikan itu jauh lebih baik daripada yang saya pikirkan. Tapi dari tadi yang aku dengar, Pak Desi selalu tanya Tuhan, selalu berserah ke Tuhan, percaya ke Tuhan. Nah, apa yang membuat Pak Desi, karena tadi Pak Desi sempat sharing juga bahwa sebelum Pak Desi masuk ke menjadi taruna gitu, sebelumnya masa SMA Pak Desi tadi sempat bilang bahwa kehidupan di masa SMA cukup kacau. Sebenarnya di mana turning point-nya Pak Desi mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akhirnya bisa menyerahkan hidup ke Tuhan sepenuhnya? Ya, ini terus terang ya ya sedikit saya jelaskan ya. Sebetulnya saya waktu SMA itu banyak mainnya lah gitu. Ya banyak mainnya, ya agak ya istilahnya banyak gak masuknya gitu kan. Sehingga ya ini juga karena pergaulannya, diajak teman-teman, ya udah ngapain masuk kelas gitu. Ya kalau bahasanya bolos lah gitu, bolos. Sehingga cukup banyak ya catatan tidak masuk kelas sekian hari gitu. Bukan hanya 1-2 hari, bukan 1 digit ya. Bahkan sampai 20-an hari lebih ya, hampir 30-an hari kalau nggak salah. Hampir sebulan. 1 bulan ya gitu. Ya karena itu kita pergaulan yang kurang baik ya. Karena teman ajak sini, kadang-kadang bukan teman kelas ya, teman luar, ayo. Udah gitu kan. Akhirnya sebetulnya waktu kelas 1 SMA, saya agak lumayan gitu. Tapi pas parahnya tuh pas kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu untung aja naik kelas 3 SMA. Wali kelas saya udah bilang, kamu bahaya nih, bisa gak lulus waktu itu kan. Karena diperpanjang
timbul kesadaran, waduh bahaya nih kalau saya nggak lulus SMA, udah diperpanjang setengah tahun, nggak lulus juga, waduh berarti saya tahun 80 baru lulus kan gitu kan. Nah ini yang kemudian banyak menimbulkan kesadaran. Terutama pada saat orang tua marah-marah. Jadi memang ya peran orang tua itu memang harus juga marah-marah sama anaknya gitu. Ya kan di Alkitab kan juga bilang ya bahwa kalau anaknya nakal ya harus dimarahin gitu. Jadi ya teguran ini ditambah juga dengan kesadaran, waduh kalau saya tidak lulus rugi waktu. Nah ini yang membuat saya sadar, tapi nggak cukup sadar aja. Saya di situ kemudian menjadi pemuda yang cukup rajin ke gereja gitu. Jadi tiap minggu saya rajin ke gereja ya. Akhirnya di situ yang saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan berikan kekuatan ya, agar saya bisa belajar dengan baik, agar saya lulus SMA. Jadi targetnya waktu itu hanya lulus SMA aja dulu. Kira-kira begitu. Jadi di situ mulai saya merasa atau sadar bahwa saya harus menjadi sesuatu. Karena memang pada saat saya ditegur atau dimarahin sama orang tua juga bilang, kamu mau jadi apa nanti? Ya, kalau kamu nggak lulus, orang tua nanti akan bayar lagi biaya sekolah. Mahal kan, sampai 1 tahun kan. Nah, tapi yang berkesan pada saat itu, kamu mau jadi apa nanti setelah lulus sekolah? Nah ini yang menjadarkan saya, oh ya saya harus mulai memikirkan, saya mau jadi apa atau berkarir di bidang apa. Nah di situ juga ada semacam kayak panggilan ya. Ya kira-kira Tuhan berharap saya mau jadi apa ya, kan gitu aja. Jadi saya juga bertanya, selain saya berpikir saya mau jadi apa, saya juga bertanya, kira-kira Tuhan ingin saya mau jadi apa? Atau dalam hidup saya ini, kira-kira Tuhan akan mau pakai apa? Mau jadi apa saya? Tuhan mau pakai saya sebagai apa? Itu kira-kira kesadaran. Ya memang ini prosesnya nggak sehari jadi ya. Ini mulai merenung, berpikir, sambil juga bertanya-tanya. Pada saat itu kan kita, waktu saat saya sering kali hanya diskusi sama teman-teman aja. Nah teman-teman ini juga kan belum tentu memberikan informasi atau hal-hal yang baik gitu. Ada yang bilang, cuek aja, pokoknya kita jalani hidup. Wah, kan kita gak bisa cuek aja kan gitu. Kita juga perlu berpikir secara lebih dewasa gitu. Nggak hanya sekedar main-main saja. Jadi, tapi ada juga teman yang positif. Oh ya, ayo kita sama-sama jadi ini. Kita sama-sama kuliah di sini gitu. Sehingga kesimpulan saya pada saat itu, wah saya harus benar-benar ini. Ya. Artinya saya mulai bertanya, panggilan Tuhan terhadap hidup saya apa sih? Tapi saya juga bukan hanya doa-doa saja, tapi melangkah gitu, mencoba. Sehingga yang mana nih? Ya itu kira-kira. Ya, aku penasaran Pak, kalau selama pelatihan, maksudnya selama Bapak di dalam akademi, terus kayak misalnya ada tugas berlayar seperti itu kan gak ada gereja tuh Pak, maksudnya di dalam kapal gitu, berarti bagaimana Pak Desi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai pastinya kita minoritas kan di negara ini, dan di akademi juga mungkin Pak Desi minoritas, bagaimana Pak Desi tetap maintain hubungan Bapak dengan Tuhan selama itu? Di TNI, khususnya di Angkatan Laut, tetap ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ya kita diberikan kebebasan, termasuk pada saat kita berlayar di kapal, itu kalau hari Minggu, walaupun di tengah laut, kita adakan ibadah di situ. Seru banget. Jadi ada ibadah ya, biasanya tuh di tengah laut ya, berapa orang gitu, ya kita berkumpul, bisa jam 9, jam 10, nah kemudian ya kalau ada pendetanya, ya pendeta memimpin ibadah tersebut. Kalaupun tidak ada pendeta, ya secara bergantian perwira-perwira itu sharing
atau memimpin kebaktian lah. Ya, jadi tidak masalah gitu untuk melaksanakan ibadah pada saat kapal berlayar. Nah, justru sebetulnya kalau di angkatan laut itu kan setiap saat kita menghadapi ombak laut yang kadang-kadang tenang gitu ya. Tapi kita juga suka menghadapi ombak yang luar biasa sekali. Yang bisa membuat kapal kecelakaan atau tenggelam. Nah, ini yang sebetulnya kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Secara umum kan, orang pada saat kondisi yang berbahaya atau dianggap mengancam jiwanya gitu atau banyak orang, ini pasti mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa ya, mohon keselamatan ya, mohon perlindungan. Jadi kita juga di kapal perang gitu ya. Kita selalu juga melakukan ibadah, tapi secara personil sebetulnya kita harus banyak berdoa nih. Ya, agar kapal secara keseluruhan, satu kapal ini selamat. Ya. Dan satu kapal ini selamat artinya kita juga selamat. Nah, ini yang sebetulnya pada saat kita di laut itu menguatkan kita secara iman bahwa kita harus rajin berdoa, rajin beribadah gitu. Ya kira-kira begitu, bahwa kehidupan beragama selalu diperhatikan sih sebetulnya. Pengalaman yang sangat luar biasa ya Pak Desi, menyenangkan banget ya kita dengarnya. Dan juga tadi seperti yang Pak Desi bilang di awal tadi, Bapak sebagai Laksamana Madya TNI, Purnawirawan Dr. Desi Albert Mamahit. Nah, penasaran nih Pak, ini di bidang apa nih Pak Desi? Terus terang, waktu saya ambil master di Amerika, saya MSc ya, di bidang Management Science. Nah kemudian setelah sekian tahun, saya berpikir setelah S2, saya lihat beberapa orang kok ambil S3 ya. Ya saya coba ambil S3, merasa tertantang lah gitu. Artinya saya pengen juga kok bisa jadi S3, bisa mendapatkan gelar doktor lah gitu. Nah saya kemudian ambil di Institut Pertanian Bogor, itu di bidang manajemen. Jadi kalau di Bogor itu ada semacam sekolah, namanya sekarang Sekolah Bisnis IPB. Nah di situ ada beberapa program pendidikan atau prodi. Nah program pendidikannya saya ambil bidang marketing. Jadi manajemen di bidang marketing gitu. Tapi kaitannya dengan TNI itu gimana Pak? Apakah memang rencananya untuk ada maksudnya melakukan sesuatu di TNI, atau Pak Desi ada planning lain di dalam karir Bapak? Ya sebetulnya gini, waktu saya ambil master di Amerika, saya dapat beasiswa dari pemerintah Amerika, dari Angkatan Laut Amerika, untuk kuliah di Naval Postgraduate School ya di California, Monterey, California. Saya kemudian diarahkan ya untuk mengambil manajemen science. Karena memang manajemen itu diperlukan di organisasi Angkatan Laut atau TNI. Ya kan? Nah, itu relevan dengan bidang pekerjaan saya di TNI. Nah, kemudian pada saat saya di Amerika sebagai atas pertahanan urusan laut atau naval attaché, itu di sana saya ketemu beberapa orang, mereka masih muda sudah doktor gitu. Saya diskusi, saya jadi tertarik untuk kuliah ambil doktor. Tadinya saya mau kuliah di Amerika, tapi ternyata mahal sekali biayanya. Nah saya dapat saran dari waktu itu ada kawan sebagai attaché pendidikan di KBRI juga. Nah, dia bilang, Pak, udah nggak usah di Amerika ambil dokter, ambil aja dokternya di Indonesia gitu, jauh lebih murah, lebih ekonomis ya gitu ya. Akhirnya saya setelah balik dari Amerika, saya cari nih kuliah dokter di mana nih. Itu ada beberapa universitas. Nah ternyata kesempatan yang paling terbuka pada saat itu ada pendaftaran di Institut Pertanian Bogor, di Sekolah Bisnis IPB, ada program
doktor manajemen. Saya daftar, akhirnya saya diterima. Nah, waktu itu ada beberapa prodi sebetulnya, financial management, manajemen marketing, agribisnis, dan ada sumber daya manusia. Dari 4 pilihan ini, saya berpikir kalau finance ya atau manajemen keuangan, ini dasarnya saya agak kurang kuat. Terus di bidang human resources atau SDM, saya pikir saya udah banyak belajar nih di kursus-kursus di Angkatan Laut ya. Kemudian yang satu lagi adalah agribisnis. Nah, di sini juga saya agak merasa kesulitan. Karena waduh harus belajar ilmu-ilmu apa tentang pertanian, agak latar belakangnya agak kurang lah saya. Sehingga satu-satunya yang ada yaitu marketing. Nah, cukup relevan dengan saya karena kan saya baru pulang dari Amerika sebagai atas Angkatan Laut ya. Di situ kan tugasnya diplomasi, sebagai diplomat sebetulnya. Nah, diplomat itu kita selalu memberikan penjelasan tentang Indonesia, ada hal-hal tertentu kita mempromosikan Indonesia, tapi di situ kita juga sering diplomasi atau nego tentang kebetulan waktu itu Amerika Serikat mengembargo beberapa persenjataan Indonesia tidak boleh disuplai dari mereka. Jadi kita padahal beberapa spare part peralatan perang kita itu kita harus beli dari Amerika kan. Nah, kita diembargo, nggak boleh beli spare part. Akibatnya kan kita cukup kerepotan pada saat itu. Nah, pada saat itulah kita harus negosiasi ya bagaimana agar embargo ini dirilis atau diberhentikan ya. Nah, kita negosiasi dengan Kementerian Pertahanan Amerika, pemerintah Amerika, dengan senat yang ada di Amerika. Karena ternyata dari Kementerian Pertahanan Amerika itu dia bilang keputusan embargo ini dari senat atau legislatifnya Amerika kan gitu. Nah, akhirnya kita coba lobby ke senator yang ada di sana. Nah, puji Tuhan pada saat itu sebagian besar yang diembargo berhasil kita selesaikan. Artinya sudah dirilis ya. Jadi pihak Amerika merilis beberapa sistem persenjataan yang boleh diberikan kepada kita atau kita boleh beli atau pengadaan gitu. Yaitu salah satu kesuksesan yang saya cukup bangga ya karena saya ikut terlibat merilis atau menghentikan sebagian dari embargo Amerika. Nah, ini yang kemudian menginspirasi saya, oh kalau gitu berarti saya harus cocoknya di dunia marketing ya. Karena marketing kan ini juga bagaimana negosiasi, deal dengan orang lain atau hal-hal lain. Hanya memang saya juga berpikir bahwa ini pasti suatu saat akan bermanfaat bagi saya. Bukan hanya pada saat saya dinas, tapi setelah saya dinas kan ada kegiatan berikutnya ya. Kegiatan berikutnya. Kan setelah pensiun kan bukan hanya kemudian berhenti ya, tapi kan saya harus punya kegiatan lain. Dan saya pikir ini yang paling cocok untuk saya. Jadi itu kenapa saya kemudian mengambil manajemen marketing. Oke, kita pikir ada tujuan mau jadi dosen atau ke arah pendidikan ternyata. Tentu itu ada dampaknya gitu. Ada dampaknya. Karena setelah saya dapat doktor, nah ini puji Tuhan lagi nih, sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Yaitu saya kemudian diangkat menjadi rektor Universitas Pertahanan. Nggak pernah ada dalam cita-cita saya untuk menjadi rektor. Jadi rektor. SMA aja Bapak masih bingung ya? Iya, jadi waktu tahun 2014 itu saya mendapat berkat luar biasa sekali. Dari bintang 2 saya diangkat menjadi bintang 3, yaitu menjadi Kalakhar Bakor Kamla yang tadi saya sebutkan. Waduh, sesuatu yang saya juga nggak pernah pikirkan secepat itu ya waktu itu. Karena sebetulnya kalau di Angkatan Laut ya, naik dari bintang 1 ke bintang 2, bintang 2 harus beberapa jabatan, baru ke bintang 3. Tapi waktu itu bintang 2 saya hanya 1 jabatan, yaitu Komandan Sesko Angkatan Laut, terus naik ke Kalakhar Bakor Kamla, naik bintang 3. Terus Juninya saya dilantik lagi menjadi rektor Universitas Pertahanan. Jadi rangkap 2 jabatan. Nah ini luar biasa sekali. Ini yang benar-benar Tuhan memberikan anugerah
kepada saya sangat luar biasa sekali. Padahal saya gak minta-minta. Dan jabatan rektor ini terus terang tidak pernah saya bayangkan atau mimpikan gitu. Ternyata karena saya punya S3, doktor, nah pada saat itu rektor Universitas Pertahanan yang lama sudah pensiun, nah kemudian dicarilah penggantinya. Nah ternyata dari sekian orang perwira yang punya gelar doktor, ya saya yang terpilih gitu loh. Kembali lagi, ini Tuhan luar biasa sekali memberikan anugerah kepada saya gitu. Ya tadi seperti Pak Desi bilang juga, aku penasaran lagi nih Pak, mau tanya lagi. Tadi kan Pak Desi bilang, Pak Desi sudah ditugaskan ke luar negeri, negara-negara yang Bapak kunjungi. Nah aku penasaran nih Pak, soalnya kan aku juga penggemar salah satu ada Wamil, mengikuti juga nih Pak Korea Selatan nih, Korea nih Pak, anak-anak muda sekarang. Nah kepo nih Pak, jadi beda nggak sih Pak kayak pelatihan militernya yang di Indonesia dengan pelatihan luar negeri yang di luar negeri gitu Pak? Pada prinsipnya hampir sama, karena kita kan saling belajar ya, saling belajar, saling training di luar negeri. Indonesia kirim personil militer kita ke luar negeri untuk belajar banyak hal ya, nah, termasuk juga dari pihak luar juga suka juga melaksanakan training di kita juga menerima. Jadi ada pertukaran pembelajaran. Pada prinsipnya kalau latihan dasar militer ya hampir mirip ya, tentu bagaimana fisik kita harus bagus, kesehatan kita harus jaga, ya biasa kalau itu kan lari lah segala macam ya, ataupun kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Tapi tentunya ada hal-hal khusus yang berbeda, misalnya kan metode-metodenya mereka caranya berbeda gitu. Terutama ada ilmu-ilmu lain yang mungkin kita tidak berikan. Apakah ada yang kayak dirahasiakan gitu nggak Pak antar negara, kayak ilmu tertentu kita keep hanya untuk Indonesia aja gitu? Ya karena ini kan di bidang militer, pertahanan, pasti ada hal-hal yang sifatnya rahasia. Masing-masing negara pasti ada. Seperti saya belajar di Inggris, di Amerika, di Prancis, ada pelajaran yang saya orang asing boleh ikuti. Tapi ada pelajaran tertentu yang saya dibilang nggak usah ikut, karena khusus untuk orang-orang atau perwira mereka sendiri. Jadi termasuk waktu saya ambil master di Amerika, karena kan masternya di salah satu perguruan tinggi milik militer Amerika, yang kebetulan dikelola oleh Angkatan Laut Amerika, US Navy, yaitu di Naval Postgraduate School di Monterey, California. Walaupun di situ saya belajarnya management science, ya, tapi ada pelajaran tertentu yang jelas-jelas saya tidak boleh ikut. Atau misalnya ada satu subjek yang saya sama-sama belajar, tapi pas ada materi tertentu, saya nggak boleh ikut. Karena katanya ini khusus untuk orang Amerika. Sama waktu saya belajar di Inggris juga begitu, di Prancis juga begitu. Jadi ada hal-hal yang kita boleh, ada yang tidak boleh. Sama juga pada saat orang asing belajar di Indonesia, ada yang mereka boleh ikut, ada yang tidak boleh ikut. Jadi itu saya pikir wajar ya kalau belajar antar negara, terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi ya di Korea mungkin aja, tapi saya sudah pernah ya, saya bilang saya kan studi banding di Korea ya. Waktu itu kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu. Ya kita hanya ngikutin training aja mereka. Pada dasarnya hampir sama karena waktu itu kan hanya studi banding ya, studi banding untuk materi-materi tertentu. Baik, wah seru sekali ya Kak. Dari tadi kita udah banyak Iya. banget dengerin cerita. Mungkin untuk para pendengar dan penonton podcast ini kita tidak banyak bicara karena kita fokus mendengarkan pengalaman. Betul, sangat seru Desi banget. yang sangat menarik. Menarik Dan juga. dipadatkan ya. Sangat Iya. Ini dipadatkan. Dipadatkan. 30 tahun dipadatkan dalam podcast ini. Tapi dari tadi yang mungkin aku ambil kesimpulan sebelum kita tutup, aku ngelihat bagaimana dari awal perjalanan Pak Desi di SMA, seperti kayak mau jalan buntu, tapi ternyata Tuhan buka jalan gitu. Kadang dibelokkan gitu kan, dan begitu dibelokkan kelihatannya gimana nih, tapi ternyata dari belokan itu ada lagi cabang yang lain gitu, sampai ke gelar master, bahkan doktor tadi. Kalau kita lihat mungkin seperti kebetulan-kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan gitu, yang sebenarnya Tuhan sudah rencanakan. Jadi mungkin kayak untuk pendengar-pendengar kita atau penonton-penonton kita yang merasa ada di jalan buntu atau mungkin
dibelokkan lagi gitu, kayak kok aku minta ini Tuhan malah belokin ke sini. Sebenarnya kita hanya perlu percaya dan berserah kepada Tuhan saja ya Pak, karena bahkan di persimpangan-persimpangan dan di jalan buntu itu Tuhan tetap bisa bukakan opportunity yang jauh lebih daripada apa yang kita harapkan ya Pak. Ya, memang yang utama di sini adalah kita harus menyerahkan diri kita benar-benar kepada rencana Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan menciptakan kita di dunia ini tidak sembarangan. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa sekali, yang sangat indah kepada setiap individu masing-masing. Jadi ini yang harus kita yakinkan kepada diri kita. Pernah memang saya berpikir ya, kenapa waktu lalu ya, kenapa saya lahir di Indonesia sebagai orang Indonesia? Kenapa kemudian saya kebetulan orang tua dari Sulawesi Utara, dari Manado? Kenapa bukan lahir dari keluarga dari suku lain gitu kan? Kalaupun saya jadi orang Indonesia waktu itu, kenapa nggak saya jadi orang Amerika ya? Atau mungkin kenapa nggak saya jadi orang Afrika, barangkali gitu, atau Eropa. Nah kan Tuhan bisa saja kan seperti itu. Atau saya juga berpikir, kenapa Tuhan menciptakan saya atau mentakdirkan saya lahir pada tahun itu dan hidup pada masa kini? Kenapa Tuhan tidak melahirkan kita, walaupun mungkin tetap di Indonesia, tapi mungkin kenapa nggak 100 tahun yang lalu ya? Atau pada saat masa-masa penjajahan ya? Kenapa masa waktu saya lahir tahun itu dan kemudian hidup saat ini, ya kan? Atau kenapa saya tidak hidup kira-kira 50 tahun kemudian gitu, yang mungkin hidup udah serba canggih gitu ya. Kita temenan nanti Pak. Ya barangkali ya, artinya belum tentu temenan gitu. Barangkali saya belum lahir kan. Jadi saya pernah berpikir seperti itu juga. Nah artinya begini, waktu kita dilahirkan atau kita hidup saat ini, ya karena memang saat inilah yang terbaik menurut Tuhan, bahwa saya harus hidup di sini pada saat sekarang. Bukan masa lalu, bukan 100 tahun kemudian. Bukan di Eropa, bukan di Amerika atau Afrika, tapi di Indonesia sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Artinya memang disinilah ada rencana Tuhan yang luar biasa, yang indah bagi saya untuk menjalankan atau melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan saya. Dan saya yakin juga orang-orang lain secara individu ya, itu memang sudah ada rencana Tuhan. Dan ini yang harus kita percaya, bahwa rencana Tuhan itu luar biasa sekali. Baik. Saya pikir itu, bahwa kita ya, hidup memang sesuatu yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terutama untuk saya pribadi. Masalah pasti ada lah, setiap jalan kehidupan kita pasti ada masalah. Dari kita kecil aja mungkin kita ada masalah sama orang tua. Artinya karena kita bandel, orang tua hukum kita kan gitu kan. Kita waktu kecil juga, waduh kenapa bapak kita atau ibu kita marah sama kita kan. Berarti ada masalah kan gitu. Sampai kemudian sekolah, ya, kuliah, sampai kemudian di dalam pekerjaan kita pasti ada masalah. Tapi memang disitulah bagaimana kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan, bahwa masalah kita ini nggak bisa kita selesaikan sendiri. Harus kita andalkan Tuhan, yakin percaya bahwa semua masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Kayak Esther ya Pak, maybe you are called for such a time as this gitu. Kayak kita memang dipanggil ya untuk zaman kita sekarang ini, untuk angkatan kita saat untuk angkatan kita. Ya terutama yang muda-muda ya gitu. Dari pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman lah, bahwa yakin dan percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi hidup kita. Mungkin ada tips and trick, tadi kan kita sudah membahas tentang TNI Angkatan Laut, untuk mungkin anak-anak muda yang ingin masuk juga Pak ke dalam militer, atau pesan-pesan in general untuk anak-anak muda yang mungkin lagi bingung mereka untuk mengembangkan bakatnya atau nggak ada harapan. Iya. Kita kembali lagi kepada jati diri kita dulu. Kita punya keinginan, tapi kita sesuaikan dengan bakat kita, dan yang paling penting mohon petunjuk dari Tuhan, berdoa. Kira-kira kehidupan kita mau kemana gitu. Jadi saat ini bagi anak-anak muda, the choice is yours ya. Pilihan karir di masa depan terbuka luas,
Tapi memang untuk memilih mana yang terbaik ini tidak gampang. Karena antara keinginan dan kenyataan dengan rencana Tuhan ini berbeda. Tapi paling tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin agar pilihan kita untuk misalnya dapat beasiswa itu bisa dapat gitu ya, selama kita mempersiapkan diri. Itu kira-kira. Apalagi nih? Terima kasih Pak. Mungkin kita sudah Banyak banget. banyak belajar banget Iya. dari Pak Desi. Tapi yang tadi mungkin kita lihat juga bahwa dari semuanya itu yang Pak Desi lewatin semuanya karena Pak Desi lakukan dengan sepenuh hati ya. Kayak di Kolose 3 ayat 23 dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan akhirnya itu yang membawa Pak Desi sampai dengan di titik sekarang ini. Ya puji Tuhan ya, jadi ini suatu achievement yang mungkin orang sering bilang ini karena kemampuan saya gitu loh. Tapi sebetulnya bukan karena kekuatan kita atau kehebatan kita, tapi semua ini karena berkat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa sekali kepada diri saya. Itu jadi kembali lagi bukan karena kehebatan kita ya, karena berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Satu lagi mungkin yang terakhir ya, kita mungkin sebagai orang Kristen sangat familiar dengan istilah ora et labora atau berdoa dan bekerja. Jadi bukan berdoa atau bekerja, tapi berdoa dan bekerja. Ini harus sinkron. Berdoanya harus, bekerjanya juga harus. Jangan hanya berdoa saja, tapi nggak bekerja. Atau jangan hanya bekerja saja, tapi tidak berdoa. Jadi ini satu kesatuan yang saya pikir ini harus menjadi pedoman dalam hidup kita untuk melangkah kemanapun atau apapun yang ingin kita kerjakan. Kalau berdoa tentu banyak jabarannya ya. Tapi menurut saya simpelnya isi doa itu pertama tentu kita harus memuji kemuliaan Tuhan, ya kan, bahwa Tuhan itu adalah luar biasa, Tuhan kita. Yang kedua adalah kita mengucapkan syukur atas semua berkat kasih anugerah Tuhan kepada kita. Yang ketiga adalah ya ada permohonan di dalam doa kita. Jadi ini 3 komponen yang menurut saya yang di dalam doa kita harus ada gitu. Jangan hanya bermohon aja gitu, minta-minta terus gitu. Tapi ya memang itu salah satu bagian dari doa. Nah kemudian yang jelas dalam doa ini harus ada ketekunan dalam beribadah. Nah kalau kita masuk ke bekerja, ya kan, nah bekerja ini tentu harus benar-benar sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita mau ke arah mana, apa yang akan kita kerjakan, ya benar-benar harus serius bahwa pekerjaan kita ini sepenuhnya memang untuk Tuhan. Jadi apapun pekerjaan kita jangan kita remehkan. Mau jangan, oh ini kerjaan apa nih, kok saya dapat kayak gini, atau ini kan bukan ini yang saya maksud atau yang saya inginkan. Tapi apapun yang memang kemudian menjadi bagian yang harus kita kerjakan, ini kita anggap atau kita pikirkan bahwa kita bekerja hanya untuk Tuhan. Jadi itu saya pikir salah satu kunci atau kiat kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan ini. Terima kasih Pak Desi. Dan untuk anak-anak muda, kita terus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita dan pastinya juga terus berharap ya Pak Desi. Iya, apalagi ya sekarang kan setiap masa, istilahnya setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya gitu. Ibaratnya kan gitu kan. Ya sekarang masa bagi orang-orang muda itu tentu banyak sekali kesempatan yang luar biasa sekali. Tapi selain kesempatan, sebetulnya banyak jurang-jurang atau jebakan-jebakan yang mengancam kehidupan orang muda saat ini. Sehingga harus benar-benar kita mengandalkan Tuhan. Yakin percaya bahwa dengan penyertaan Tuhan, maka kehidupan modern ini yang serba luar biasa ini pasti akan sangat memberikan manfaat kepada kita untuk bekerja, untuk mencapai karir yang tentunya sesuai dengan rencana Tuhan ya. Dan menghindari kita dari jebakan-jebakan yang kemudian justru menyeret kita ke jurang kehancuran. Ya, kita tahu apa saja yang jebakan-jebakan yang bisa menarik kehidupan kita, justru menghancurkan kehidupan kita, mulai dari narkoba, kehidupan-kehidupan yang kurang baik, kegiatan-kegiatan ilegal yang ini seringkali justru menghancurkan kehidupan seorang muda ya. Ini hal-hal jebakan-jebakan duniawi yang harus terus diwaspadai. Tapi saya yakin dan percaya dengan bimbingan Tuhan, dengan terus bertekun di dalam doa,
yakin percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah kepada kita masing-masing pada masa kini dan masa yang akan datang. Kehidupan orang muda ini luar biasa karena mereka lah yang akan paling tidak memimpin Indonesia saat ini dan ke depan. Tetap Luar semangat biasa. ya. Ya. Harus semangat. Semangat anak muda. Anak muda. Iya. Ini masanya kita. Betul. Kita mengubah Indonesia. Jadi di sesi podcast kita kali ini terima kasih Pak Desi Ya. karena kita banyak banget belajar ya, Kak Deborah juga, aku juga, dan pastinya juga ini menjadi pelajaran juga buat kita semua. Jangan patah semangat, Tuhan akan selalu bersama dengan kita dan Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi tetap bersandar pada Tuhan saja. Kita sebenarnya masih banyak banget yang kita pengen tanya, tapi Betul. Mungkin nanti next session ya. Next session ya. bisa bikin kegiatan yang lebih seru lagi juga. Ya, Dengan kita mengundang. betul karena kan sebetulnya banyak ya peluang-peluang yang terbuka yang bisa ditekuni oleh anak muda ya ke depan ya. Dunia semakin modern, pilihan semakin banyak. Jadi mau jadi apa saja bisa. Termasuk mungkin jadi presiden nantinya. Yang penting berdoa dan berusaha ya Pak, bekerja ya, Ya, tadi. berdoa dan bekerja ya. Nah, tuh berdoa dan bekerja. Jangan berdoa atau bekerja ya. Jangan itu. Atau Iya. Terima kasih Pak Desi untuk waktunya hari ini sudah menyempatkan Sama-sama, datang di terima kasih. podcast. Satu kehormatan ya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk terus ikutin kita di dalam podcast. Update-nya di mana saja Kak? Kita punya Instagram ya. ada TikTok. Betul, Instagramnya kita di @janji_pengharapan, terus di TikToknya di @janji.pengharapan, dan untuk full versionnya kita ada di YouTube nih Kak, di Janji Pengharapan. So, terus stay tune dan pastinya nanti next podcastnya bakal banyak topik, sesi, dan tamu-tamu yang pokoknya best semua terbaik. Itu saja. Terima kasih, aku Meske pamit. Aku Deborah juga pamit. Sampai jumpa.